Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara yang terkasih, salam bantul kasih, berkah dalem. Hari ini 28 Maret 2020 kita kembali berjumpa dalam renungan harian. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes 7 40 sampai 53. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem, beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengarkan dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita mendapatkan pewartaan sabda di mana Tuhan Yesus menjadi perbincangan, menjadi bahan obrolan. Dan di sana dikatakan, ada yang mengatakan dia benar-benar nabi. Ada yang mengatakan ia Mesias. Ada yang mengatakan juga bukan Mesias. Maka timbul pertentangan, timbul konflik di antara mereka. Pertanyaannya, mengapa membicarakan Tuhan Yesus malah terjadi pertentangan, terjadi konflik, terjadi
keributan. Mengapa? Mari kita merenungkan hal ini. Ada kemungkinan besar dan bisa dipastikan, sebenarnya dalam hati mereka belum ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus belum tinggal, belum mereka miliki dalam hati mereka. Karena hati yang dihidupi, hati yang diterangi Tuhan Yesus, pribadi manusia itu menjadi pewarta kabar gembira, pembawa damai. Maka kita boleh merenungkan, kalau di dalam keluarga kita sebagai murid-murid yang percaya kepada Yesus, kita malah banyak pertentangan, banyak konflik, banyak keributan di rumah. Ada kemungkinan besar sebenarnya Tuhan Yesus belum tinggal dalam hati kita. Tuhan Yesus belum hidup dalam hati kita. Dalam gereja, melayani di gereja. Kalau dalam pelayanan kita sering terjadi pertentangan, terjadi keributan, terjadi konflik di dalam pelayanan itu, kita harus merenung. Sungguhkah Tuhan Yesus hidup ada dalam hati kita? Hati yang diterangi, hati yang diberkati Tuhan Yesus tinggal dalam hati. Hatinya penuh dengan kedamaian. Dia murah senyum. Dia mesam-mesem. Ora jepaprut kaya entut berut. Mari kita merenungkan hidup iman kita. Sungguhkah Tuhan Yesus ada, tinggal dalam hati kita? Kalau sungguh kita dihidupi, Tuhan Yesus ada dalam hati kita, kita menjadi pewarta kabar gembira, kita menjadi pembawa damai, murah senyum, orang jepabrut kaya entut birut. Semoga kita menjadi lebih gembira, lebih damai, karena Tuhan ada dalam hati kita. Dimuliakanlah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalem. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.